warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Destiani, mahasiswa semester 4 Pendidikan Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun men-share sedikit terkait ilmu ekonomi. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya ilmu ekonomi itu apa, karena kita pernah mempelajari materi ekonomi tersebut di bangku SMA. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin tahu lebih lanjut, disimak baik-baik ya video ini, dan semoga video ini bisa menambah wawasan baru teman-teman semua terkait ilmu ekonomi itu sendiri. Dan di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Stay tune. Ilmu ekonomi dan permasalahannya. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan segala tingkah laku manusia atas kebutuhan berupa asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi ini mendeskripsikan dengan melakukan analisis terhadap fakta atau fenomena yang terjadi dalam kegiatan perekonomian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, ilmu ekonomi teori merupakan analisis ekonomi yang berupaya menjelaskan pengertian serta hubungan sebab akibat dalam kegiatan perekonomian dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi ini dibagi lagi menjadi 2 tipe, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan merupakan analisis ekonomi yang teori atau praktis yang merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman atau standar kegiatan ekonomi dalam menangani masalah ekonomi tertentu. Kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan yang pertama, berdasarkan intensitas. Kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan utama yang mendasar yang dibutuhkan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Bukan kebutuhan yang mendasar, namun tetap kita butuhkan seperti alat komunikasi, alat transportasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan barang mewah atau bisa kita anggap keinginan untuk meningkatkan harga diri seperti membeli mobil sport dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan waktu, kebutuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, sekarang. Kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga, misalnya kalian lagi sakit dan harus ke dokter, berarti kebutuhan kalian untuk ke dokter adalah saat itu juga. Yang kedua, masa mendatang. Kebutuhan yang tidak harus dipenuhi sekarang atau bisa dipenuhi di masa mendatang. Contohnya kalian ingin liburan, karena dengan kalian liburan itu bisa ditunda atau tidak perlu di saat sekarang kalian untuk liburan. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani, hal-hal yang dapat dilihat atau ada fisiknya, misalnya pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rohani, hal-hal yang berhubungan dengan jiwa atau tidak bisa dilihat fisiknya, misalnya seperti kebutuhan untuk berkomunikasi, kebutuhan untuk liburan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berdasarkan subjek, kebutuhan dibagi menjadi 2. Individual, kebutuhan yang kita gunakan sendiri, misalnya memakai pakaian dan sebagainya. Dan yang kedua, kolektif, kebutuhan yang kita gunakan bersama-sama dengan orang lain, misalnya angkutan umum, jalan tol, dan transportasi lainnya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, peradaban. Yang ketiga, agama dan kepercayaan. Dan yang terakhir, budaya dan adat istiadat. Sumber daya. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Secara sederhana dapat kita artikan sebagai sumber yang ada di alam yang bisa habis atau terbatas, seperti kekayaan laut yang terdiri dari ikan, air, rumput laut, dan lain-lain. Kemudian hasil bumi seperti pertanian, pertambangan.
kemudian sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya modal. Sumber daya modal bisa berupa berbagai hal seperti uang, peralatan, atau mesin, manusia, teknologi, dan informasi, dan lain-lain. Berikut macam-macam sumber daya modal berdasarkan yang pertama, berdasarkan wujudnya. Terdiri dari sumber daya modal. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, terdiri dari sumber daya modal tetap atau tidak habis digunakan, dan sumber daya modal lancar atau yang habis digunakan. Ketiga, berdasarkan subjeknya, terdiri dari sumber daya modal perorangan dan sumber daya kemasyarakatan. Dan yang terakhir, berdasarkan bentuknya, terdiri dari sumber daya modal yang terlihat tangible dan sumber daya modal tidak terlihat atau intangible. Skala prioritas. Akibat sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan kita sebagai manusia yang tidak terbatas, maka terjadilah kelangkaan, yang merupakan permasalahan utama dalam ekonomi. Skala prioritas merupakan urutan yang membedakan kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya sebagai berikut. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting tapi kurang mendesak. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Dan yang terakhir, tidak penting dan kurang mendesak. Skala prioritas ini dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan dengan membedakan mana kebutuhan yang mendesak dan penting, mana yang tidak. Biaya peluang. Biaya peluang merupakan biaya yang timbul atau harus dikorbankan akibat seseorang memilih peluang atau kebutuhan yang dianggap paling terbaik daripada pilihan yang ada. Sikap kita atau sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan mengambil peluang dengan mengeluarkan biaya peluang disebut sebagai motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan, dorongan, dan motivasi seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menemukan perbandingan yang rasional antara pengorbanan dan pendapatan. Nah, di sini ada beberapa prinsip ekonomi. Yang pertama, produksi. Prinsip ekonomi yang perlu dipertimbangkan seperti bahan baku, kemudahan bahan baku didapat atau tidak, modal, keahlian, dan harga jual. Yang kedua, distribusi. Prinsip ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam distribusi yaitu berbagai biaya penyaluran seperti biaya pengiriman atau transportasi, pelayanan distribusi, dan infrastruktur. Dan yang terakhir, konsumsi. Prinsip ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam konsumsi yaitu seperti kualitas barang dan jasa serta harga belinya. Secara garis besar, permasalahan ekonomi terjadi karena 3 faktor tersebut. Produksi. Masalah dalam proses pengolahan sumber daya yang terbatas hingga menjadi benda pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Distribusi. Masalah dalam proses penyampaian benda yang sudah diproduksi agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, konsumsi. Masalah dalam proses untuk mendapatkan benda pemuas kebutuhan. Nah, di akhir pembahasan, saya memberikan tugas untuk teman-teman semua. Bisa dilihat di sini soalnya, yaitu analisis masalah perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Teman-teman diminta untuk menganalisis terkait masalah ekonomi Indonesia pada saat ini. Tanggal pengumpulan tugasnya yaitu 5 Agustus 2021 melalui Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman semua. Semangat! Saya rasa cukup untuk pembahasan pembelajaran materi ekonomi pada kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan atau yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua bisa memanfaatkan atau mengaplikasikan dan menerapkan dalam kegiatan belajar teman-teman sehari-hari. Dan semoga teman-teman semua bisa memetik hikmah dari video pembelajaran via daring ini dikarenakan adanya wabah COVID-19 ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan, dan untuk pengumpulan tugasnya tanggal 5 Agustus 2021 melalui Google Classroom. Don't miss the deadline. Cukup sekian dari saya, dan saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan.
kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung video, dan mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.